Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdian tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Kemanakah ku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdian tak bisa membalas kesetiaanmu, mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, oh sungguh indah, oh terlalu indah rencanamu dalam hidup kami, sungguh besar pengorbanan
Kami bersyukur Yesus. Terima kasih buat cintamu. Terima kasih. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, oh sungguh indah, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi, puji nama Tuhan. Mari pagi hari ini kita renungkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan buka 1 Samuel pasal yang kedua ayat yang ke-9. Kita lihat apa yang firman Tuhan katakan. Dikatakan demikian, langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya, tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Sampai di sini dulu pembacaan kita. Saudara, biar pagi hari ini ayat yang kita baca ini boleh kita renungkan dengan baik. Bahwa Tuhan berjanji, He will guard the feet of His saints. Dia akan menjagai langkah kaki orang-orang yang kudus, yang dikasihinya. Tetapi Tuhan juga mengatakan jaminan bagi para orang yang tidak takut akan Tuhan, ada jaminan juga. Ada jaminan bahwa orang-orang yang wicked atau jahat akan be silenced in darkness, akan mengalami sebuah mati binasa, silent, tidak terdengar dalam kegelapan. Karena yang terakhir, biar ini menjadi kekuatan bagi kita pagi hari ini, for by strength no man shall prevail. Sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa atau berkemenangan.
Ada sebuah kalimat di dalam bahasa Ibrani yang juga sebetulnya tercatat dalam Zakaria 4 ayat 6. Saya tidak akan bacakan terlalu lebar. Dikatakan lo v'chayil velo v'choach ki im beruchi. Atau ada lagu bahasa Indonesianya, bukan kuat, bukan gagah, oleh rohmu kata Tuhan. Bahasa Ibraninya juga ada lo v'chayil velo v'choach ki im beruchi. Amar Adonai Zevaot, firman Tuhan, Allah pencipta semesta alam. Nah, pagi hari ini pastikan bahwa kita adalah orang-orang yang berlindung pada Tuhan. Kita orang-orang yang terus melekat pada Tuhan. Ya. Dalam rangka hari-hari ini mungkin kalau saudara mulai merasakan ya euforia kemerdekaan bangsa Indonesia, kita bersyukur Tuhan kasih hadiah yang luar biasa di kemerdekaan kita tahun ini. Ya, kita lihat bahwa IGD mulai kosong, tingkat kesembuhan melambung tinggi. Ya, kita teruskan, kita terus berdoa. Tapi firman Tuhan pagi hari ini juga jangan dilupakan. Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya, itu dilindunginya. Dengan kata lain ada perlindungan bagi orang-orang yang berjalan sesuai dengan rencana Allah. Ada perlindungan bagi orang-orang yang berjalan sesuai dengan kemauan firman Allah. Dan kadang-kadang berjalan sesuai dengan firman Allah itu berarti tidak berjalan dengan kemauan kita sendiri. Kemauan kita mungkin kita mau melakukannya karena kita tahu kepastiannya seperti apa. Tapi kadang-kadang di dalam Tuhan, rencana Tuhan kita tidak tahu kepastiannya bagaimana. Kita tidak tahu kejelasannya bagaimana. Tapi pagi hari ini biar ayat ini juga menguatkan bahwa ada jaminan langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya. Kata dilindungi itu berarti melewati apapun ada perlindungan khusus. Tidak perlu takut going into the unknown. Tidak perlu takut memasuki zona yang tidak kita ketahui. Tidak perlu khawatir memasuki wilayah yang tidak kita biasa lalui atau kerjakan. Karena Tuhan berjanji, Dia yang memberi perlindungan bagi kita dalam situasi apapun. Amin. Tetapi orang fasik, kata firman, mati binasa dalam kegelapan. Kadang-kadang kita manusia lebih sering mengandalkan kekuatan kita. Menggunakan kekuatan kita, usaha kita sendiri, tidak salah. Tidak salah. Tapi jangan lupa ada Tuhan yang lebih berkuasa. Mengapa tidak kita mencoba memulai segala sesuatunya bersama dengan Tuhan? Di mana Dia lebih berkuasa, Dia itu tidak terbatas, Dia unlimited, Dia segala-galanya. Karena firman Tuhan juga mengingatkan by strength, koach dalam bahasa Ibraninya, ability dengan kemampuan kita, dengan wealth, kekayaan, harta kita, dengan ability atau force, daya, no one will prevail. Tidak akan ada yang berkuasa atau menang. Tetapi bersama dengan Tuhan kita akan berjalan dari kemenangan sampai kemenangan. Saudaraku, pagi hari ini kita buka satu ayat lagi, mungkin 2 ayat lagi kalau waktunya keburu. Bilangan 20 ayat 12. Bilangan 20 ayat 12. Kita lihat kisah nyata yang tercatat di Alkitab. Dikatakan demikian, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Sebetulnya secara detail ayat ini sedang menegur para leaders atau para pemimpin. Jadi bagi para pemimpin di luar sana, firman ini juga bagi Anda, firman ini menegur. Karena kamu sebagai pemimpin sendiri sudah tidak percaya. Bagi Anda para kepala keluarga, kepala perusahaan, dengarkan firman ini. Karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel. Apa yang terjadi? Bukan bawahan Anda atau anak buah Anda yang tidak masuk. Tetapi dengarkan,
Kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan pada mereka. Kita yang bertanggung jawab. Karena kita tidak bisa percaya dan menghormati kekudusan Tuhan. Maka kita yang kena. Menggunakan kekuatan sendiri mereka berusaha. Ya sudahlah, kalau Tuhan tidak jawab, Tuhan tidak berkata apa-apa, kita cobalah. Ya, biarkanlah. Apa sih maunya? Biarkan, menggerutu biarkan, mungkin gitu ya. Tapi pada akhirnya Musa tidak masuk. Saudara tahu kisah ini berbicara mengenai apa kan? Ketika itu para bangsa Israel mengeluh haus dan Tuhan memerintahkan arahkan tongkat. Tapi mungkin saking marahnya gitu ya, tidak menjaga kekudusan dan tidak percaya bahwa kalau mengarahkan tongkat itu air bisa mengalir, tongkatnya dipukulkan ke batu. Keluar airnya, keluar. Minum, bangsa Israel minum. Tetapi pemimpinnya yang melanggar tidak masuk ke tempat tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Ini sebuah contoh bahwa kalau mengandalkan kekuatan sendiri bisa keluar airnya. Tetapi Tuhan tidak berkenan. Satu ayat lagi, Yohanes 14 ayat 15. Biar ayat ini mengunci setiap statement-statement yang kita baca tadi. Yohanes 14 ayat 15. If you love me, you will obey my command. Dalam bahasa Indonesianya, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saudara, melakukan firman Tuhan yang kita dengarkan itu bukan karena kita takut, tapi di sini dikatakan kita menuruti segala perintah Tuhan karena kita apa? Mengasihi Tuhan. Dan Tuhan sendiri berkata, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti aku. Mari hari ini apapun yang sedang kita hadapi, kita taat pada firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang menggunakan kekuatan, kuasanya, kemampuannya sendiri akan berhasil. Bukan berarti mengajak saudara untuk tidak berusaha atau tidak melakukan apa-apa. Tidak, kita bisa berusaha. Kita bisa melakukan sesuai dengan kemampuan kita. Namun kita tidak boleh lupa bahwa kita harus percaya pada Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Lebih baik lagi kalau kita bertanya kepada Tuhan dulu. Meminta arahan atau petunjuk. Apa yang harus dilakukan. Baru setelah itu berjalan menurut pimpinan Tuhan. Kadang-kadang berjalan menurut pimpinan Tuhan pun tidak senantiasa semuanya kelihatan jelas. Kadang-kadang kalau kita berjalan menurut firman Tuhan, suara Tuhan, janji Tuhan, kadang-kadang tidak semuanya kelihatan jelas. Kalau saudara bawa mobil atau motor, malam hari Anda nyalakan lampunya, Anda perjalanan dari Mojokerto misalnya katakanlah ke Jogja. Tidak mungkin lampu yang Anda nyalakan itu langsung kelihatan sampai Jogja, step by step. Mungkin hari ini Anda sedang dituntun oleh Tuhan langkah demi langkah. Tetap percaya, Dia bukan Allah yang menggelincirkan Anda. Dia bukan Allah yang akan menyesatkan Anda. Tapi Dia Allah yang akan menuntun Anda dari kemenangan pada kemenangan. Dia adalah Allah yang akan menuntun Anda dari kemuliaan sampai kemuliaan. Saudaraku, pagi hari ini, jikalau kita mengasihi Tuhan, kita akan menuruti segala perintah-perintah Tuhan. Jangan andalkan kekuatan sendiri, percaya sungguh-sungguh pada Tuhan, karena sudah kita baca contohnya bahwa ketika mengandalkan kekuatan sendiri bisa berhasil, mungkin bisa, tetapi Tuhan tidak berkenan. Tuhan memberkati, kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi hari ini, kami terima kebenaran firman-Mu, dan di dalam nama Yesus, sepanjang hari ini kami semua sehat, diberkati dan dibungkus dengan darah Yesus. Apapun yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil dan mempermuliakan nama Tuhan. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus semua IGD COVID kosong dalam nama Yesus. Tingkat kesembuhan melambung tinggi, tingkat kematian menurun drastis bahkan habis total. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati.